Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Jangan biarkan ketakutan menjadi raja dan ratu di dalam hati kita, karena jika demikian kita akan mengalami kesulitan untuk melihat dengan bijaksana apa yang kita hadapi di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, melalui misteri Paskah Putramu, Engkau telah menghancurkan kuasa dosa yang membelenggu kami. Semoga kami semakin mampu menghayati kebebasan sejati sebagai putra dan putrimu yang terkasih di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali kita menginisiasi suatu kegiatan itu sangat mudah. Tetapi ketika mempertahankan dan meregenerasi karena ketakutan akan orang yang datang, akan orang yang menggabungkan diri untuk diberikan kepercayaan, akhirnya sebuah institusi, sebuah pelayanan, sebuah kegiatan menjadi mati. Di dalam kitab Kisah Rasul pada hari ini, ke-12 murid para rasul menunjukkan bahwa regenerasi membantu untuk pelayanan lebih baik. Tetapi seringkali kita merasa enggan, kita takut untuk memberikan kepercayaan kepada yang lebih muda, kepada mereka yang baru bergabung, meskipun potensi dan kualitas yang dimiliki lebih baik daripada kita. Hanya karena kita enggan, hanya karena kita takut kehilangan kekuasaan, hanya kita takut kehilangan kehormatan. Kehormatan yang mana? Kadang kita egois. Kehormatan supaya dipandang, di mana-mana disebutkan namanya. Apakah itu tujuan dari pelayanan? Tidak. Para murid Yesus atau yang kita kenal dengan para rasul, mereka mengerti betul apa yang dikehendaki Yesus. Semakin banyak orang melayani, semakin banyak orang terbantu dan merasakan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada hal yang sangat menarik, bahwa para rasul menumpangkan tangan kepada mereka, kepada 7 orang pilihan untuk membantu mereka di dalam pelayanan. Pelayanan akan semakin lebih baik ketika kita semakin melibatkan banyak orang. Tentu pribadi-pribadi yang tidak hanya pandai merangkai kata-kata, tetapi pribadi yang mau bekerja, pribadi yang mau berkorban memberikan waktu, dan pribadi yang mau memuliakan Tuhan. Sangat menarik untuk kita refleksikan. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita seringkali karena ketakutan akan diambil alih, ketakutan bahwa posisinya akan digeser, akhirnya membuat kita mengambil keputusan dengan tidak bijaksana. Hari ini kita diajak untuk refleksi. Boleh kita ketakutan akan pandemi COVID-19, tetapi bukan berarti kita takut untuk mengambil keputusan yang terbaik di dalam hidup kita, di dalam hidup menggereja kita, dan di dalam institusi maupun di dalam kantor kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Jika kita di dalam hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, mengapa kita takut? Mengapa kita harus ragu-ragu? Ketakutan yang berlebih, ketakutan yang dibiarkan merajalela menghinggapi hidup kita, maka membuat kita tidak jernih lagi melihat persoalan yang ada di hadapan kita. Bahkan sebenarnya kita
Bisa hanya karena ketakutan, akhirnya kita menunda, bahkan kita tidak melakukannya. Boleh kita takut sebagai alarm agar kita lebih berhati-hati dan mengikuti protokol kesehatan di dalam karya, tugas, dan pelayanan tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai seorang pribadi yang beriman, ia akan bertanggung jawab atas keputusannya. Takut menjadi alarm agar lebih bijaksana, tetapi jangan biarkan ketakutan membuat kita tidak melakukan apapun, padahal sesama kita membutuhkan. Hanya karena keteledoran, hanya karena kita ingin mendapatkan untung, hanya karena kita ingin dipandang, kadang pelayanan menjadi berhenti hanya karena keegoisan kita. Mari kita jadikan hidup kita berkat akan saluran kasih Tuhan dengan terlibat mewartakan sukacita di dalam keberanian untuk mengambil keputusan, di dalam kejernihan menghadapi persoalan hidup dengan mencari solusi, dengan memberikan sesuatu yang inspiratif, maka keterlibatan kita akan selalu menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, jangan takut untuk memberikan kepercayaan kepada yang lebih muda. Dan juga anak muda, jangan takut untuk mengambil tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ketika kita mau, ketika kita berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab serta serius, maka semuanya akan terlaksana di dalam kebenaran dan sukacita. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi prokes agar kita selamat, hidup kita sehat, dan keluarga kita bahagia. Tuhan memberkati. Amin.